Mereka melihat kita sebagai makhluk aneh dari luar angkasa. Tetapi itulah Tuhan. Kita tidak akan dipermalukan. Nah ini. Chen Muse, saudara. Timotai Chen Muse. Sama enggak dengan yang itu? Saya enggak tahu tulisannya. Pokoknya saya kabarkan tentang Yesus, beres, saudara. Engkau tidak akan malu. Sebab dengan siapa kita berurusan? Katakan, your husband is your maker. Tuhan itu adalah suami. Bagaimana lipat ganda? Intim dengan suami. Coba kalau istri terus di dapur. Ya, suami bilang, sayang, ini lo tak masak no, tak ulek no sambel. Tidak akan terjadi pelipat gandaan. Sebab pelipat gandaan karena keintiman. Amin. Nama Tuhan adalah the Lord of Hosts, Tuhan bala tentara surga. Dan juga Allah seluruh bumi. Oh, dia bukan cuma Allahnya Bali. Dia bukan cuma Allahnya Surabaya, dia Allah seluruh bumi. Kalau saya melihat itu, mimpiku menjadi kenyataan. The power of vision. The power of trusting ini penting, saudara. Sebab sekali yang saya katakan, anak piatu itu takut mempercayai. Sebab dia pernah ditelantarkan. Seorang wanita yang terluka oleh suaminya. Sulit percaya orang. Yang paling dia percaya aja menciderai dia. Apalagi yang diciderai oleh bapak rohani. Berapa banyak pemimpin rohani. Kalau bapak tidak mengecewakan, pemimpin rohani. Melukai banyak orang. Tetapi Tuhan berkata, I'm your husband. I'm your maker. I'm your God. Nah sekali lagi sama-sama dengan Pak Saudara, the power of the covenant. Kuasa perjanjian. The power of the covenant, kita baca ayat yang ke-11. 10. Cara untuk membuat ayat itu ingat gampang, dinyanyikan. Semua ayat-ayat ini oleh orang Yahudi dinyanyikan. Dan kita disebut the singing religion. Saya tidak suka religion itu. Religion terdiri dari dua kata Latin. Religare. Religare artinya back into bondage. Kembali kepada keterikatan. Yesus tidak mengikat kita. Yesus memerdekakan kita. Biarpun gunung-gunung beranjak. Dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Hey! Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Yeah. Ketika saya naik mobil dari kota Chongli ke kota Taipei. Maka yang drive mobil ini pendeta muda di sana ya. Pendeta muda dari Chongli, dia cerita. Baru beberapa bulan yang lalu jalan tol itu di antara dua lamping gunung. Dua lamping gunung itu mendekat. Tentu saja yang di tengahnya gepeng. Bukan dicepit bantal, saudara, dicepit gunung. Hal semacam itu bisa terjadi. Gunung-gunung yang kau andalkan, orang-orang hebat, orang-orang besar, bergoyang. Ketika engkau menoleh, sudah nggak ada lagi. Sebab manusia berubah, people change. Tetapi saudaraku, Yesus Kristus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Dia tidak berubah, Allah Bapa tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Sekalipun gunung-gunung ambles ke dalam laut, janji Tuhan tidak akan berubah. Apa janji Tuhan kepada Abraham? The covenant of peace. Peace di sini,
covenant of peace, berit shalom. Shalom bukan cuma tidak ada masalah. Shalom itu wholeness, wellness, completeness, victory, kemenangan. Tentu saja termasuk pelipat gandaan. Tuhan berkata, kebaikanku, my kindness tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergeser. Waduh saudaraku, bangga punya Tuhan yang tidak berubah. Amin. Suami bisa berubah. Apalagi mertua saudaraku. Tetapi Tuhan tidak akan berubah. Tepuk tangan bagi dia saudaraku. The covenant of peace tidak akan berubah, tidak akan beranjak daripada kita. Nomor 5, saudara, ini tadi nomor 6. The power of forgetting. Forgetfulness. Seringkali kalau kita pernah mendengar kata-kata yang menyakiti hati. Peristiwa-peristiwa mengecewakan. Banyak daripada kita tidak bisa mengalami ekspansi, kenapa? Selalu ingat. Saban kali mau melangkah, ingat. Betapa engkau pernah dihina mertuamu. Engkau pernah dihina oleh bosmu. Engkau pernah dilecehkan pemimpin rohanimu. Dan itu membuat itu melumpuhkan engkau. Membuat engkau tidak bisa mengalami pelipat ganda, tidak bisa mengalami ekspansi. Satu hari saya telepon dengan teman saya. Teman saya Pak Niko, di saudara kita yang di Jakarta itu punya satu ilmu yang bagus. Ibunya itu pikun. Ibunya itu pikun, saudara. Ya, jadi ibunya pikun. Nah biasa orang tua itu kadang-kadang pikun ya. Dan ibunya ini sangat pikun. Tapi dia bilang gini, kadang-kadang dalam hidup kita harus memikunkan diri. Jadi kalau ada orang ngata-ngata yang tidak baik pada kita pakai ilmu pikun. Ya, sudah lupa kok. Dilupakan. Yang jangan dilupakan itu kebaikan Tuhan. Kebaikan orang lain. Saya pernah memberikan ilustrasi pada Anda, ada 2 kantongan di depan kita dan di belakang kita. Ya. Nah saya mau tanya saudara, kebaikan orang kepada kita ditaruh di mana? Di depan, di belakang? Ditaruh mana? Taruh di depan. Kalau kebaikan sendiri kepada orang lain, taruh belakang. Amin. Sebab yang kelihatan yang di depan ya toh. Kesalahan orang lain ditaruh di mana? Di belakang. Karena itu saudara bermasalah. Karena bagian belakang ini subconscious saudaraku ya. Kalau kesalahan orang lain buang tempat sampah. Amin. Itu salahnya saudara. Kesalahan suami ditaruh di belakang. Apalagi kalau di depan dicium-cium lagi. Misalkan orang lemparkan kotoran manusia ke rumah saudara. Gubrak. Bagaimana kalau saudara lihat itu, saudara simpen. Jadikan koleksi. Masukkan kamar tidur, taruh di bawah bantal. Pasti engkau menderita. Tentu saudara akan bersihkan secepat kilat. Kalau perlu saudaraku diguabrot pakai detol. Bersihkan, ya kan? Saudara, saya mau beritahu saudara, itu kesalahan banyak orang. Tidak punya the power of forgetting. Hari ini, kalau engkau mau berkembang, lupakan yang telah lalu. Engkau akan melupakan, yaitu malu keremajaanmu. Waktu remaja kan banyak berbuat yang bodoh ya. Ayo ngaku. Anak sebelum usia 20 tahun tuh ngaco saudara. Termasuk Timotius ini saudara. Kemarin ngomong dari ibu saya, dia ingatkan kenakalan saya waktu saya 17 tahun. Ya, saya sering tidak pulang rumah, jangan ditiru. Saya matikan motor dari jauh kan melunyur gitu kan. Ibu dan bapak saya sudah nunggu di depan rumah, tidak tidur semalaman. Berulang kali. Tapi aneh, begitu usia 20 tahun kayak pikirannya terbuka. Ding, kayak nyala lampu gitu. Tapi banyak hal yang kita berbuat bodoh waktu kita remaja. Lupakan itu. Dan juga dikatakan aib kejandaanmu. Saudaraku, orang yang ditinggalkan, orang yang ditelantarkan kadang-kadang berbuat bodoh. Untuk menutupi luka hati, Tuhan berkata engkau akan melupakannya. Mari saudaraku, mulai hari ini saudara,
kita tidak lagi mengingat-ingat kebodohan kita. Aib keremajaan kita buang. Ayo semua begini. Amin. Apa itu? Buang ke tempat sampah. Bakar. Ceros. Wash. Amblas. Tepuk tangan buat Yesus. Yang ketujuh, the power of heritage. Kuasa daripada warisan. Bagian hamba Tuhan. Ayat 17. The power of vision, kalau saya mempelajari tadi, engkau yang tertindas akan dibangun kembali. Dan nanti baca ayatnya mulai ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Nanti dibaca. So akan mendapat janji Tuhan. Tapi ayat 17 berbunyi begini. Setiap senjata yang ditempa dalam engkau tidak akan berhasil. Kasih garis merah. Tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam bukti pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran mereka terima daripadaku demikian firman Tuhan. Kalau baca kitab Yesaya mulai pasal 42 ada sebutan my servant. Itu bicara tentang Israel. Tapi kalau my servant huruf besar itu Mesias. Tetapi dalam Yesaya 54 disebutkan my servants, ada S-nya. Siapa my servants ini? Saudara dan saya. Dari luar Israel yang menjadi Israel rohani. Dan Tuhan janji, no weapon, ya, no weapon, tidak ada senjata apapun form against you, segala rekayasa akan berhasil, tidak akan. Dan bahkan setiap kejahatan akan ditiadakan oleh Tuhan. Setiap lidah yang bangkit melawan engkau, menuduh engkau dalam pengadilan, bukan cuma dibuktikan salah, you shall condemn. Ya, kamu akan menghukum mereka. Dan inilah heritage, inilah bagian daripada hamba Tuhan. Saya memberikan satu kesaksian kecil kepada saudara. So tahu kehidupan anak Tuhan itu dari satu krisis kepada krisis lain. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu pembela yang ajaib. Bahwa dia itu juru selamat. Amin. Satu hari pulang dari gereja kebaktian, saya dapat telepon. Kami membangun sebuah rumah ya di daerah sini, di daerah Surabaya Barat sini. Dan waktu telepon itu tentu saja ketakutan sekali pemilik rumah ini. Kenapa? Pegawainya mati kesetrum. Di tempat proyek, bukan pegawai saya, pegawai dia. Bisa saja saya bilang gini, itu kan bukan urusan saya. Ya, pegawaimu, bukan jam kerja, dia ngalami musibah kan bukan saya. Tapi enggak bisa. Memang itu dari dulu saya punya hati gembala. Saya lihat ini pemilik rumah ini saya mau pingsan, saudara. Ya. Bapak dari pemilik rumah ini saya mau pingsan. Oke, jadi saya datang, saya panggil polisi untuk menyaksikan. Lalu saya tanya, Tuhan mesti diapakan? Ya, kalau Tuhan suruh bangkitkan, ya dibangkitkan. Tapi Tuhan bilang suruh panggil polisi dan panggil orang tuanya. Setelah beberapa jam kita menanti dengan tegang, sebab dari jauh saudara, datang.